Ini ada yang ngeri nih guys. Isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran ini sejatinya menyasar Prabowo. Sudah pernah saya katakan di konten yang lainnya, tapi kali ini, bukti ini saya yakin kalian pasti akan setuju. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rasanya ada pihak yang menginginkan Prabowo ini digulingkan. Bukan Fufu Fafa, bukan Gibran, terlalu absurd kalau berpikir seperti itu. Tapi ini saya yakin menjadi tujuan utama saat mereka sekarang ini mencoba untuk menciptakan isu ijazah palsu Jokowi, ijazah palsu Gibran, ijazah palsu Bu Iriana, dan pemakzulan Gibran. Apa tanda-tandanya? Saya yakin kalian pasti akan setuju. Berawal dari mana? Maksudnya kalau kita bilang saat ya seperti kita tahu ya, Pak Jokowi kalau memang di internet sebenarnya pembencinya banyak aja gitu. Menurut Denny Darko, kenapa ini memang ada sebuah kesengajaan framing untuk maksudnya membuat perpecahan di antara? Yang pertama, Pak Jokowi ini naik di saat pengguna sosial media ini juga bertambah. Di saat saya ingat sekali, saat saya dulu itu duel lawan Limbat. Salah satu yang membuat Limbat ini akhirnya memenangi, itu adalah karena ada dan munculnya HP Asia Hidayah. Jadi di acara The Master 2009, itu bersamaan dengan munculnya HP Asia Hidayah. Jadi kebayang HP yang tadinya itu, harganya itu di atas 1 juta, paling murahnya itu 900.000, tiba-tiba muncul sebuah handphone senilai 250.000. Untuk kalian yang nggak tahu, silahkan kalian browsing apa itu HP Asia Hidayah. Saat itu orang-orang yang gajinya di bawah UMR, akhirnya mereka kesampaian membeli handphone. Nah, tapi saat mereka membeli handphone, teman-temannya di kampung itu belum punya handphone. Akhirnya mereka bingung, terus pulsanya dipakai buat apa? Dipakailah untuk beli RBT. Masih ingat RBT kan? Ketik rek spasi, berapapun itu. Atau misalkan, aku lihat kamu ini di air. Nah, seperti itu. Itu kan saat itu gunanya. Dan RBT kan yang lagu-lagu itu. Untuk membuat mereka ini menghabiskan pulsa mereka itu membeli RBT itu tadi. Nah, di saat itu orang-orang yang bingung pun akhirnya menghabiskan pulsa mereka untuk ngevote acara TV pencarian bakat. Maka di era 2009 hingga 2014 pencarian bakat itu marak di mana-mana. Saya, istri saya, dan banyak yang lainnya itu menikmati SMS itu tadi. Nah, kenapa tadi saya katakan Limbat itu menang? Karena orang-orang menengah ke bawah ini tiba-tiba memiliki handphone dan sulapnya Limbat ini nggak sulap banyak ngomong yang memusingkan seperti saya, Joe Sandi, Master Deddy Corbuzier, Romy Rafael, dan sebagainya. Nah, tapi ini yang membuat akhirnya saat itu perubahan terjadi. Nah, di era 2010-an, tablet mulai memiliki layar yang lebih luas. iPad ditemukan, iPhone pun semakin murah dan dibarengi dengan Android yang mudah untuk diakses oleh siapapun. Akhirnya di tahun 2014, ya kita tahu bahwa itu munculnya sosial media dengan sangat masif dan marak. Polarisasi adalah sesuatu yang menjadi fenomena yang menjadi akibat dari maraknya sosial media ini. Seseorang kalau mencintai seseorang yang lain, akan sangat menyayangi dan mencintainya. Efek dari itu sebaliknya. Kalau mereka tidak menyukai, maka mereka akan membenci. Jadi orang akan diberi pilihan, like or dislike. Nah, ini yang terjadi dan membuat Pak Jokowi saat itu akhirnya harus menunggangi apa yang dinamakan dengan gelombang sosial media. Yang membuat beliau ini akhirnya mencitrakan dirinya dengan kesederhanaannya. Ya susah dong, wajahnya memang wajah wong kampung seperti itu. Terus di branding kayak Pak Prabowo yang gagah kan beda kan, yang TNI gitu. Nah jadi disitulah letak kemudian internet merubah semuanya. Dan orang yang menyukai Pak Jokowi akan menjadi fanatis, orang yang tidak menyukainya akan jadi pembenci. Kalau memang ini cuma perbuatan segelintir orang yang memang hanya membenci Pak Jokowi saja, cuman pada akhirnya Gibran juga diserang, ya kan? Terus mulai ada kubu-kubuan termul dan lain-lain. Kita akan membicarakan satu masa yang terjadi 15 tahun setelah hal itu tadi terjadi, setelah 2010. 2010 adalah menandai masa-masa di mana sosial media ini mulai meningkat. 2014 itu sangat meningkat, dan sekarang di 2025 kita bahkan sangat merasakan bagaimana algoritma. Karena dulu kan kita belum memahami algoritma itu apa. Algoritma ini membuat kita semakin dikelompokkan, dipilah, dipisahkan. Orang yang sangat menyukai akan menyukai. Orang yang tidak menyukai
ini akan dianggap membenci. Nanti saya akan cerita tentang itu. Tetapi ini membuat orang-orang yang mencintai ini jadi sangat menjunjung tinggi. Dan orang yang tidak atau yang diasosiasikan berbeda dengan yang kita cintai, otomatis kita harus membencinya. Dan saat kita membenci orang ini, maka apapun ini jadi dihalalkan dan dilegalkan. Sampai akhirnya muncul sebuah tuduhan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang Tionghoa yang merupakan kader PKI. Ibunya dulu Gerwani. Sesuatu yang nggak masuk akal dan sangat sadis. Dialamatkan kepada orang seperti Pak Jokowi. Maka hal seperti ini terus dipolitisir, disebarkan, dan menimbulkan kebencian selama 2 periode kemarin itu. Bahkan, saya memiliki sebuah kepercayaan dan keyakinan. Sejatinya orang-orang yang memilih Pak Prabowo kemarin itu, yang saya ceritakan orang Sumatera Barat terutama ya, ini mayoritasnya ya. Waktu itu tidak memilih Pak Jokowi, tapi memilih Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo saat itu menang di Dapil Sumatera Barat. Tetapi saat Pak Prabowo terus kemudian kemarin bersama dengan Gibran, di tempat itu Pak Prabowo kalah sekarang ini. Jadi sejatinya mereka itu tidak mendukung Pak Prabowo, tapi mereka tidak menyukai Pak Jokowi. Dan tidak menyukai seseorang. Ini bisa kita asosiasikan kepada sesuatu yang menjadi lawannya. Begitu saja. Tapi apakah memang hal-hal atau mungkin kalau kita bilang yang antara like dan dislike? Like dan dislike. Enggak, cuma maksudnya yang Polarisasi. Apakah polarisasi ini memang sengaja diciptakan? Maksudnya terutama mungkin tujuannya sebenarnya bukan menyerang Gibran ataupun Pak Jokowi, tapi untuk menyerang Pak Prabowo. Sebenarnya ini sesuatu yang kalau tadi saya katakan kenapa ini dianggap menyerang Pak Prabowo, karena ada sebuah upaya untuk memelihara polarisasi ini tetap ada walaupun ada upaya untuk melakukan sebuah rekonsiliasi, penyatuan kembali. Pak Jokowi ingin sekali Indonesia ini bersatu dari perpecahan yang pernah terjadi. Dan ini dilakukan dengan menjadikan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan saat itu. Dan ini semua tidak akan terjadi, mustahil terlaksana jika Pak Prabowo saat itu nggak mau. Dan Pak Prabowo memiliki segala alasan untuk tidak melakukan itu. Beliau bisa saja menjadi kekuatan oposisi dan menanti adanya pemilu lagi untuk mengambil alih. Karena Pak Jokowi toh juga sudah nggak memerintah lagi, nggak memiliki kesempatan lagi. Nah maka apa yang berusaha untuk disatukan ini? Itu membuat pihak yang kemarin menciptakan istilah cebong, yang terus kemudian menghasilkan kampret. Karena cebong dan kampret ini nggak diciptakan secara bersamaan seperti Adam dan Hawa. Kalau nggak ada Adam, Hawa nggak akan kejadian. Nah kalau nggak ada cebong, kampret ini nggak ada. Jadi bukannya saat itu Tuhan menciptakan cebong dan kampret, enggak. Tapi Tuhan menciptakan cebong, lahirlah kampret. Mungkin dari tulang rusuk cebong juga. Nah tapi yang berusaha untuk saya cermati adalah saat itu coba untuk direkonsiliasi, disatukan kembali. And then tiba-tiba sekarang muncullah istilah termul. Maka pihak-pihak yang menciptakan istilah termul ini, saya curigai adalah pihak yang sama yang kemarin menciptakan cebong. Dan ini adalah orang-orang yang selalu ingin menguasai tapi nggak pernah berhasil. Orang-orang yang selalu ingin atas nama demokrasi, hak asasi manusia, apapun lah itu, untuk ada dalam jajaran pemerintahan. Mereka nggak berhasil. Mereka adalah orang-orang yang kalau kalian mau cari tahu, orang-orang yang kemarin mendukung Pak Prabowo, tapi saat ini tidak mendukung Pak Prabowo. Maka orang-orang itu sangat mudah untuk kita cari dan kita temukan. Saya akhir-akhir ini mendengarkan adanya sebuah interview antara Eep Saipullah dengan seorang penanya di sebuah channel namanya Forum Keadilan TV. Ini Forum Keadilan TV ini adalah ini kayak polar lainnya dari acaranya Ade Armando seperti itu. Apapun tentang Jokowi akan selalu salah di channel itu tadi. Jadi saya melihat bahwa Kang Eep ini dari dulu itu pokoknya apapun itu selalu melawan Pak Jokowi. Nah orang-orang yang seperti ini yang saya curigai dan duga adalah orang-orang yang selalu akan itu menimbulkan hal-hal yang ya sekarang ini terjadi. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan menentang Jokowisme, yang saya mengira Jokowisme ini kan sesuatu yang yang kalau mereka memang bisa menyebutkan ini sebagai sebuah keburukan silahkan. Tapi saat beliau ini ditanya apa yang disebut Jokowisme, termasuk di dalam salah satunya adalah ya kalau saya istilahkan dengan bahasa saya, sen kiri belok kanan. Nah, saya katakan itu sesuatu yang wajar berpolitik di era sosial media seperti sekarang ini. Haus kekuasaan. Ini bukan haus kekuasaan, tapi Pak Jokowi terpaksa menjadikan Gibran ini wakil presiden Pak Prabowo agar Pak Prabowo bisa ikut berkontestasi.
Karena jika saat itu Pak Prabowo tidak diwakili oleh Gibran, maka yang akan menjadi pemenang jelas di sini Anies Baswedan. Nah, ini sesuatu yang juga menjadi janji politik sebelumnya yang mungkin saja sudah diucapkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, di mana Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini seharusnya bersama, tapi itu kemudian ujuk-ujuk Bu Mega entah dapat wangsit dan mimpi dari mana, di malam takbiran memanggil Pak Jokowi dan memajukan Ganjar dan Mahfud. Nah, ini kan sesuatu yang politik. Apakah melanggar peraturan? Saya kira tidak. Lalu kemudian etika yang diserang di sini, saya nggak masuk akal. Dikala kita bicara politik, lalu etika yang mana yang dilanggar. Nah, hal seperti ini yang beliau katakan nggak boleh diteruskan dan sebagainya. Saya pikir itu nggak akan diteruskan karena pegang kata-kata saya mengira bahwa Gibran ini akan berakhir di periode pertama ini tadi. Dan kalaupun iya, ya sudah, dia akan melakukan yang lainnya. Tuduhan yang lainnya termasuk adalah dengan menjadikan anak-anaknya ini tadi menjadi kepala daerah, menantunya, lalu Gibran menjadi kepala daerah dan sebagainya. Yang saya berpikir saat itu Pak Jokowi hanya ingin menjadikan Gibran ini kepala daerah saja, selesai. Kalaupun ternyata Bobi ini kan memiliki karir politik sebelum bertemu dengan anak wanitanya. Kalau Kaisang kan, ya kalau di partai politik kenapa tidak? Kan bukan menjadi pemimpin daerah. Maka hal seperti ini yang saya pikir absurd. Dan ingat, saya bukan pendukung atau relawan atau apapun Pak Jokowi. Saya nggak simpati kepadanya. Tapi saya lebih tidak menyukai adanya polarisasi dan upaya kebencian yang selalu diarahkan kepada seseorang yang saya yakin jika ternyata nanti anggap saja Pak Jokowi ini berhasil untuk diturunkan atau dibui lah seperti itu, Gibran bisa diturunkan, saya pikir sasaran berikutnya bisa saja Pak Prabowo yang akan dihalangi untuk menjabat 2 kali atas nama demokrasi. Maksudnya, cuma kan maksudnya polarisasi antara cebong dan kampret pun itu pada akhirnya selesai di saat Pak Prabowo ini jadi menhan seorang Pak Jokowi. Lantas, betul. Apakah ini juga menjadi pertanda bahwasanya Pak Prabowo ini harus mengambil langkah cepat di mana dia harus segera merangkul Mas Anies dan juga mungkin merangkul? Itu yang saya tunggu. Kalau PDIP susah ya. Sebelum Bu Mega ini memang turun dan atau dia ini mundur dan menjadikan Mbak Puan atau Mas Nanan sebagai ketua umumnya. Mas Anies ini adalah keharusan. Dia harus direkonsiliasi. Dia harus dicuci otak. Dia harus dinaturalisasi. Nah, suka banget tuh dibelah-belah suku katanya itu. Karena jika tidak, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Dari Mas Anies belum. Saya sangat mendukung Mas Anies jika ternyata beliau masuk ke dalam barisan Pak Prabowo dan menghilangkan tunggangan orang-orang ini. Karena sejatinya orang-orang ini akan selalu berupaya. Dan saya yakin sebenarnya mereka mungkin saja nggak berniat jahat. Tapi mereka ini naif. Dan kenaifan mereka ditunggangi oleh asing. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong asing, tapi ini satu hal yang memang benar-benar nyata. Dan orang-orang di sana kalau menurut saya di sini bergerak secara clandestine. Yang benar-benar mereka ini sangat-sangat terselimuti. Dan mereka ini membrainwash orang-orang yang akan selalu dijadikan oposisi. Sudah lumayan ini kan konsisten. Untuk selalu bisa menggoyang pemerintahan. Jika terjadi hal-hal atau kebijakan yang dianggap mengganggu, kalau kita bilang, interest mereka. Tapi kalau kita bilang di sini juga kan sebenarnya memang perihal ini adalah menghilangkan tunggangannya saja gitu. Dimana kalau kita bilang ya tunggangan sekarang ini cuma ada Mas Anies sama PDIP kan. Kalau memang Mas Anies pada akhirnya berhasil dirangkul lah, cuma PDIP akan menjadi masalah. PDIP saya pikir nggak akan bisa ditunggangi. PDIP ini kenaifannya Bu Mega saja dengan segala kerendahan hati. Tapi Mas Anies ini perlu dinaturalisasi. Dan jika Mas Anies yang sudah ditarik, saya pikir ya kita harus berhati-hati dengan orang seperti Ferry Irwandi. Bisa saja. Karena orang-orang seperti ini dengan kenaifan mereka akan ditunggangi. Nah ini yang kita takutkan. Bahwa sebenarnya di Indonesia sejak dahulu kala, kerajaan ini akan selalu bisa digoyang oleh anak selir atau kekuatan lain yang merasa lebih memiliki kredibilitas atau kepantasan, lalu dipersenjatai untuk melakukan pemberontakan. Maka hal seperti inilah yang berusaha dan saya lihat diupayakan oleh Pak Prabowo tidak terjadi. Tapi kita tahu bahwa di era sosial media sekarang ini, hal seperti ini harus diawasi. Dan jika bisa, diredam sejak awal. Karena jika tidak,
maka polarisasi dan keributan ini tidak akan pernah berhenti kita saksikan. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Jika tidak, tuliskan di bawah sini. Bisa saja saya keliru dan kalian memiliki sesuatu yang lebih benar. Terima kasih telah menyaksikan dan berdiskusi dengan saya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.